Bank Bali ya, dan juga memotong hukuman Jaksa Pinangki dalam kasus korupsi dan suap fatwa MA. Oke, itu rakyat dengar ya, rakyat Indonesia dengar ya. Jadi ini bukan tentang HRS saja sayang, ini sudah tentang keadilan bangsa Indonesia. Nah ini yang perlu gue ingetin gitu. Habib Rizik Syihab ini salah satu warga negara Indonesia. Beliau ulama dengan segala sepak terjang beliau. Mudah-mudahan beliau berpanjang sehat afiat. Tetap santuy, tetap akal sehat, jangan lupa ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo Suara Kebenaran bersama gue Babe Aldo. Yang tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Merdeka, panjang umur perjuangan, Allahu Akbar. Viva Republik Indonesia. Oke guys, ini alhamdulillah di cuaca yang nggak enak ya. Nih ada nih, gue lupa beberapa konten gue ya. Nih gue mau ngasih tahu kalian tentang Kustul Hindi. Ya ini ramuan yang luar biasa, herbal yang luar biasa. Ini bisa membantu kita meningkatkan imunitas tubuh ya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Nanti di deskripsi gue cantumin nomornya ya. Oke, kita masuk ke konten kita hari ini. Tadi sidang banding Habib Rizik ya, sidang banding Habib Rizik, dan itu ditolak ya. Banding Habib Rizik ditolak. Mudah-mudahan Habib Rizik umur panjang sehat afiat. Kita baca dulu, baru kita komentarin guys, oke? Nih beritanya. Hakim yang tolak banding HRS memotong hukuman Joko Chandra dan Pinangki. Oke siap. Ini dari oposisi cerdas. Ternyata hakim yang menolak banding HRS itu memotong hukuman Joko Chandra dan Pinangki. Joko Chandra dan Pinangki ini siapa? Koruptor. Koruptor dipotong ya Pak. Kasusnya Habib Rizik ini apa? Kasusnya Habib Rizik ini apa Pak? Yang video itu 4 tahun. Oke. Iya Pak. Ini pelajaran buat kita semua masyarakat Indonesia, bahwasannya ini hukum gimana ya di negara yang katanya negara hukum. Tapi nggak apa-apa. Nanti gue kasih kesimpulan ya. Kita analisa dulu nih, yang tenang kita. Insyaallah. Majelis Hakim yang menolak banding Habib Rizik Syihab HRS dalam kasus Rumah Sakit Umi Kota Bogor bernama Haryono M. Yusuf dan Indah Sulistiawati. Haryono merupakan majelis hakim kontroversi yang memotong hukuman Joko Chandra dan kasus korupsi Bank Bali ya, dan juga memotong hukuman Jaksa Pinangki dalam kasus korupsi dan suap fatwa MA. Oke, itu rakyat dengar ya, rakyat Indonesia dengar ya. Jadi ini bukan tentang HRS saja sayang. Ini sudah tentang keadilan bangsa Indonesia. Nah ini yang perlu gue ingetin gitu. Habib Rizik Syihab ini salah satu warga negara Indonesia. Beliau ulama dengan segala sepak terjang beliau. Mudah-mudahan beliau berpanjang sehat afiat. Ya, segala sepak terjang beliau adalah warga negara Indonesia gitu. Beliau punya hak hukum yang sama. Kalau kalian perhatikan rakyat, ya kita ini sudah saatnya bersatu gitu. Hilangkan dulu egoisme agama, egoisme suku, egoisme ras. Ini kasus Habib Rizik ini cuma satu dari sekian banyak kasus. Ini perlu persatuan kita, rakyat Indonesia. Lu kira Habib Rizik aja yang ngalamin ini?
Enggak, kita akan juga kena. Habib Rizik mengalami seperti ini, mungkin ya, mungkin. Kalau Habib Rizik di luar, suaranya lebih banyak didengar. Nah sekarang ini Habib Rizik di dalam. Kita yang di luar ini harus bersatu, nggak bisa. Cuman kelompok-kelompok aja nggak bisa. Ini mudah-mudahan kalian dengar nih. Begitu pula M. Yusuf ikut memotong hukuman Joko Chandra dalam kasus korupsi Bank Bali dan juga memotong hukuman Jaksa Pinangki dalam kasus korupsi dan suap fatwa MA. Ya nama lu bagus ya Pak ya, Muhammad Yusuf. Ya koruptor lu potong ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Habib Rizik cuma video yang dituduh bohong dan tidak menyebabkan keonaran. Lu beginin. Oke Pak, sampai bertemu di pengadilan akhirat. Banding HRS kasus Rumah Sakit Umi ditolak Pengadilan Tinggi DKI. Kuasa hukum perjuangan milik kita, kezaliman urusan mereka. Nah ini, aduh, kalau gue terusin, mudah-mudahan deh ya, nggak apa-apa, gue kuat insya Allah. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan. Hasilnya Habib Rizik telah tetap divonis 4 tahun penjara terkait kasus suap Rumah Sakit Umi Bogor. Satu-satunya yang kasus suap. Ya kita lihat nih. Perkara nomor 210 juga dikuatkan di mana atas nama terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, Allah betul ayat deh, alias Habib Muhammad Rizik Syihab dalam perkara di Pengadilan Tinggi nomor 210 pidana khusus tahun 2021 PT DKI dan Pengadilan Negeri dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun. Terus oleh Pengadilan Tinggi dikuatkan dengan putusan nomor 210. Apa itu tulisannya itu? Itu deh ya, tahun 2021. Intinya sudah begitu, tulisannya kekecilan. Oke, nih gue mau sampai ke kesimpulan. Jadi, kalau kita melihat Habib Rizik aja, ya kita melihat kasus Habib Rizik aja, bahwasannya, ya begini Habib Rizik, ada yang benci, ada yang cinta. Tapi gue mau ngingetin buat semua masyarakat Indonesia. Ini bukan tentang Habib Rizik saja. Ini tentang semua rakyat Indonesia. Kita sekarang ini mandatori vaksin, hak asasi, kita nggak bisa milih mau dikasih micin apa ya. Kenapa Bapak pakai kata micin ya? Karena gue udah diawasi. Gue ngomongin kata itu ntar kena lagi YouTube. Ya kita nggak bisa milih micin apa. Wahai rakyat Indonesia, masih nggak mau bersatu. Masih terus tuh kadrun cebong, beda pandangan politik. Masih. Ini bisa kalau kita bersatu sebagai rakyat. Gua nggak mau ngomong sama pejabatnya deh. Ini minta maaf Pak pejabat ya. Buat para pejabat nih. Ini yang terjadi Pak sama negara kita Pak. Koruptor dikurangi masa hukumannya. Habib Rizik yang begini, ya Pak. Jadi gua mau ngomong sama rakyat Indonesia. Tuh gue salut banget sama Manado. Gue sangat salut sama rakyat Manado. Akhirnya Muslim dan Laskar Manguni Nasrani bersatu, ya menolak mandatori, ya kebijakan-kebijakan yang begitu. Nih gue mengajak semuanya, udahlah hilangkan dulu. Habib Rizik itu tokoh ulama umat Islam. Ya perjuangan beliau juga untuk Indonesia. Tapi ini kita harus bersatu, semua agama, semua rakyat, semua golongan, semua suku. Kita ini dipecah-pecah terus. Kita ini dipecah-pecah terus. Kalian nggak ngelihat tadi, gue sampai mau nampilin nggak tega banget gitu ya. Gue udah sering juga di lapangan. Rakyat kita berhadapan dengan aparat sampai dikejar-kejar kayak kriminal, begitu ya Pak ya. Ini yang terjadi menyedihkan banget. Ini bukan tentang Islam aja, ini bukan tentang satu agama aja, bukan satu golongan aja, tapi semua merata. Kenapa Habib Rizik mendapatkan yang begini? Karena beliau besar gitu. Nah kita yang kecil-kecil ini sekarang yang di luar, ayo bergabung.
lepaskan dulu ego. Lepaskan dulu, gue itu lu dulu cebong, lu kadrun, ini nggak ada itu. Indonesia. Dan gue yakin kalau rakyat kita ini bersatu, ya Allah, apapun yang di depan insya Allah bisa kita. Ini perlu persatuan. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita mau berharap apa dari aparatnya? Mudah-mudahan masih ada aparat dan pejabat yang punya hati nurani. Masalah Habib Rizik ini cuma satu. Yang dialami oleh bangsa ini banyak. Koruptor dikurangi masa hukuman. Ekonomi begini. Sebelum ada mandatori micin. Itu nyari kerja udah susah. Sekarang makin susah. Ayolah rakyat Indonesia. Dari hati nurani yang paling dalam. Lepaskan dulu egoisme. Lepaskan dulu rasa kesukuan, agama, bersatu. Kita sebagai bangsa Indonesia. Mudah-mudahan rakyat Indonesia bisa bersatu ya. Mudah-mudahan rakyat Indonesia bisa bersatu. Jadi kita bisa hadapi ini semua sama-sama dan kita perbaiki sama-sama. Ini kalau cuman Jakarta ya kan. Kebayang nggak kalau rakyat Indonesia bersatu se-Indonesia? Kita paling besar di negara ini, yaitu rakyat. Cuman kita lagi dipecah belah. Perbedaan agama, isu penistaan agama, semuanya agama dipecah belah. Nanti mazhab dipecah belah. Masalah micin dipecah belah. Semuanya dipecah belah. Kalian lupa mereka bersatu padu untuk memecah belah kita. Kenapa nggak kita yang bersatu padu ya, wahai rakyat? Kenapa bukan kita yang bersatu padu, wahai rakyat? Agar apapun yang di hadapan kita bisa kita kalahkan. Mudah-mudahan pesan gue ini bisa diterima oleh akal sehat, hati bersih. Dan insya Allah kedepannya Indonesia akan bersatu rakyatnya. Rakyatnya akan bersatu. Dan bersiaplah kalian yang merongrong bangsa gue. Yang merongrong bangsa gue. Bersiaplah, kalau rakyat Indonesia bersatu, kalian akan gemetar menghadapi kami. Itu aja dari gue. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.